Oke, kita lanjutkan materi struktur kita, teman-teman. Jadi hari ketiga ini nanti kita akan belajar lebih dalam mengenai kata kerja atau verb. Ya, jadi teman-teman nanti ketika tes itu tidak menutup kemungkinan teman-teman akan menemukan verb yang akhirannya ed. Nah, verb yang akhirannya ed itu bisa saja dia verb 2 predikat ya. Bisa saja dia verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, itu berarti bukan predikat. Nah, hari ini kita akan belajar gimana cara mengenali kalau ada verb yang akhirnya ed itu verb 2 atau verb 3. Dan kapan kita makainya, terus penerapannya di soal structure TOEFL bagaimana. Oke. Nah, tapi sebelum kita ke verb, kita kenalan dulu, maksudnya kita review dulu maksud saya, mengenai dua chapter yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi chapter pertama kita kenalan dengan sentence atau kalimat, yang mana kalimat itu wajib punya subjek dan predikat. Nah, subjek sendiri itu cara mengenalinya itu adalah kalau ada kata benda atau kata ganti yang tempatnya di sebelum predikat. Nah, itu subjek, teman-teman. Oke. Intinya kata bendanya lepas ya. Hati-hati dengan kata benda yang ada preposisinya seperti itu. Kemudian selain subjek, kalimat juga harus ada predikat. Predikat tadi dibuatnya adalah dari kata kerja atau verb. Nah, tapi kenapa saya tidak menyebutnya subjek verb? Kenapa nyebutnya subjek predikat? Kan predikat dibuatnya dari verb. Nah, tapi tidak semua verb, teman-teman, bisa jadi predikat. Hanya verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Sedangkan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan tuh verb 1 mereka bukan predikat. Seperti itu. Kemudian subjek predikat itu di kalimat sebenarnya boleh muncul lebih dari satu. Tidak harus tapi boleh ya. Jadi subjek predikat di kalimat itu boleh. Misalkan kalau ada dua subjek dua predikat di kalimat nggak masalah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus ada conjunction untuk menghubungkan dua subjek dua predikat itu. Karena fungsi conjunction sendiri memang adalah untuk menghubungkan dua subjek dua predikat. Nah, tapi conjunction itu dibagi ke dalam dua jenis ya, atau dua kategori, teman-teman. Berdasarkan pemakaiannya, yaitu ada fanboys, ada juga selain fanboys. Nah, fanboy sendiri itu cuma singkatan dari for, and, nor, but, or, yet, so. Jadi ada 7 anggota fanboys. 7 conjunction yang berbeda dari conjunction-conjunction yang lain. Ya. Nah, kenapa kok fanboys ini berbeda? Apa bedanya? Jadi bedanya dengan conjunction yang lain, fanboys ini tempatnya tidak bisa berpindah-pindah. Jadi dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Oke. Sedangkan conjunction selain fanboys itu boleh di tengah kalimat, boleh juga di awal kalimat. Seperti itu. Jadi nanti kalau ditulis rumus, fanboys itu cuma satu rumusnya, teman-teman. Yaitu subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Nah, tapi untuk conjunction selain fanboys itu nanti karena tempatnya boleh pindah-pindah, maka nanti ada 3 alternatif tempatnya ya. Jadi perpindahan conjunction subjek predikat di dalam kalimat itu bisa ada 3 variasi. Yang pertama subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Dan perbedaan yang terakhir adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat lagi. Kadang fanboys ini menghubungkan bagian dari kalimat yang paralel saja, teman-teman, atau yang setara saja. Ya, misalnya objek dengan objek, keterangan dengan keterangan, misalnya juga predikat dengan predikat saja, subjeknya cuma satu, atau subjek dengan subjek, predikatnya cuma satu, itu bisa. Jadi conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sedangkan conjunction selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, seperti itu. Nah, untuk penerapan di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Caranya sama ya. Untuk structure itu tahap pertama dicari predikat dulu. Di situ ada phrases. Subjeknya adalah water. Sebelum subjek ada conjunction when, right? Kemudian ada predikat lagi di situ expands. Otomatis titik-titik di situ adalah tempatnya subjek. Nah, berarti jawabannya yang alpha, ya kan? Nah, tadi belum ada 30 detik ya, teman-teman langsung ketemu jawabannya. Nah, saya harap teman-teman nanti setelah sering-sering latihan menggunakan cara ini, nanti lama-lama akan terbiasa dengan soal structure TOEFL. Dan sama, nanti belum ada 30 detik sudah menemukan jawabannya. Oke. Jadi nanti kalau dibaca, when water freezes in the cracks of rocks, it expands, causing the rocks to break apart. Kalau diartikan, ketika air membeku di dalam retakan batuan,
air tersebut atau dia mengembang yang menyebabkan batuannya pecah atau terbelah seperti itu. Oke, lanjut ke contoh kedua. Caranya sama, dicari predikat. Di situ ada kata are, subjeknya adalah all cherry trees. Kemudian ada predikat lagi are, subjeknya adalah they. Sebelumnya ada conjunction when untuk menghubungkan dua subjek dua predikat ya. Kita tarik ke belakang lagi setelah koma di situ ada predikat lagi yaitu are cultivated. Subjeknya adalah some species setelah koma itu ya. Kemudian, nah sudah teman-teman. Berarti ada 3 subjek, 3 predikat yang mana kita nanti butuh 2 conjunction. Sedangkan di soal cuma ada 1 conjunction. Berarti titik-titik di situ itu adalah tempatnya conjunction saja ya. Nah berarti jawabannya yang alpha. Nah nanti kalau dibaca, although all cherry trees are very attractive when they're in bloom, some species with inferior fruit are cultivated, especially for their flowers. Kalau diartikan, kurang lebih ya, meskipun semua pohon ceri itu sangat indah ketika mereka mekar, beberapa jenisnya atau beberapa spesiesnya dengan buah inferiornya itu dibudidayakan khususnya untuk diambil bunga-bunganya. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 3. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada predikat are, subjeknya adalah hot springs. Kemudian ada conjunction although, subjeknya adalah belum ada ya, predikatnya juga belum ada. Nah, berarti di situ kita butuh subjek, kemudian predikat. Yang alpha to verb 1 nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Nggak bisa juga jadi subjek. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek their occurrence, itu kata benda ya. Nah, tapi tidak ada predikatnya, nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie ada predikat occur, tapi sebelumnya nggak ada subjeknya, Charlie juga nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada subjek they, predikatnya adalah occur. Nah, berarti nanti kalau dibaca, hot springs are one of the most characteristic features of areas of recent volcanic activity, although they also occur in other areas less abundantly. Kalau diartikan, sumber air panas merupakan salah satu fitur-fitur yang paling banyak gitu ya dari area-area yang sering atau yang apa ya, yang baru terjadi aktivitas Gunung Merapi. Meskipun sumber-sumber air panas itu juga ada di beberapa area yang lain yang tidak sering terjadi aktivitas vulkanik seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Di situ ada predikat is, subjeknya hanya home, kemudian nah di sini ada fanboys teman-teman yaitu N. Ini penanda atau petunjuk teman-teman untuk menjawab soal ini. Fanboys itu bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi nggak ada di pilihan ganda yang subjek sama predikat aja. Ya, berarti fanboys di sini hanya menghubungkan bagian dari kalimat saja atau menghubungkan parallel structure. Kita lihat aja sebelumnya N ada apa. Sebelumnya N itu ada doctor, artinya dokter ya. Ada juga choreographer, artinya koreografer, dan maka setelahnya N di sini harus kata benda dan kata benda orang ya atau manusia. Nah, berarti jawabannya kalau kita scan dari A sampai D jawabannya adalah yang delta. Dance teacher artinya guru tari. Nah, nanti kalau diartikan kalau dibaca dulu ya. Hanya home is a doctor, choreographer, and dance teacher. Kalau diartikan, hanya home merupakan seorang dokter, koreografer, dan guru tari. Seperti itu. Kemudian contoh terakhir itu kasus conjunction. Nah, ini fanbase yang menghubungkan paralel ya. Contohnya cari predikat dulu sama. Di situ ada contains, subjeknya adalah American Sign Language ya. Kemudian ada predikat lagi setelah titik-titik yaitu is used. Nah, tapi belum ada subjeknya, belum ada conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini. Nah, artinya kita butuh conjunction sama subjek di titik-titik. Nah, tapi sayangnya ya di pilihan A, B, C, D itu kita tidak menemukan ada conjunction subjek, hanya ada satu kata aja semua. Nah, maka kita pakai alternatif kedua. Berarti dua predikat ini yaitu contain sama is used itu mereka memiliki satu subjek yang sama yaitu American Sign Language. Nah, berarti ini dihubungkan dua predikat yang memiliki subjek sama ini hanya dihubungkan dengan fanboys. Conjunction yang fanboys menghubungkan bagian kalimat yang sama. Nah, berarti di titik-titik di situ kita butuh fanboys.
Nah, di pilihan ganda fanboys cuma satu, yaitu yang alpha. Berarti jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, American Sign Language contains over 4,000 signs and is used by over 500,000 people. Kalau diartikan, bahasa isyarat Amerika memiliki lebih dari 4.000 isyarat gitu ya, dan digunakan oleh lebih dari 500,000 orang. Nah, itu tadi adalah materi kita sebelum-sebelumnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut chapter 3, yaitu mengenai kata kerja atau verb. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, mari kita lanjut ke materi hari ini. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan langsung unmute saja. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kata kerja. Nah, kenapa kok kita belajar kata kerja? Yang tadi saya sampaikan tadi di awal tadi ya, teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti di soal structure TOEFL itu akan menemukan verb yang akhirannya ada ed-nya. Nah, kata kerja yang akhiran dengan ed itu bisa saja dia verb 2. Kalau verb 2 berarti itu predikat, ya harus ada di kalimat. Kalau dia verb 3 itu bukan predikat. Kayak gitu. Nah, verb 3 kalau berdiri sendiri tidak bisa jadi predikat. Nah, seperti itu. Nah, cara menentukannya gimana? Mari kita pelajari. Jadi, kata kerja ini kalau kita artikan atau secara makna, secara arti ya, itu dia ada dua, teman-teman. Jadi kata kerja itu kalau diartikan ada yang butuh objek, ada juga yang tidak butuh objek. Jadi setelah objek itu nggak penting ada di kalimat ya. Tergantung kata kerjanya itu butuh objek atau tidak. Nah, maksudnya gimana? Contoh kata kerja yang butuh objek itu refract, artinya membiaskan. Nah, nanti kalau saya bilang air hujan itu membiaskan. Terus saya diem. Nah, pasti orang yang saya kasih tahu informasi tersebut akan bertanya, membiaskan apa? Membiaskan cahaya kah? Apa membiaskan suara atau seterusnya kayak gitu ya. Intinya refract dia butuh objek. Emit juga sama, emit itu membuang atau mengeluarkan. Nah, contohnya bahasa Indonesianya misalnya adalah kendaraan bermotor membuang atau mengeluarkan. Nah, pasti kalau saya diam gitu aja, pasti teman-teman bertanya, mengeluarkan apa? Nah, berarti mengeluarkan itu atau emit itu dia butuh objek. Produce juga sama, memproduksi atau menghasilkan. Pabrik itu memproduksi. Nah, kalimatnya belum selesai, harus ada sesuatu setelahnya. Misalkan pabrik itu memproduksi sepatu. Nah, itu objeknya sepatu. Obtain juga sama, artinya mendapatkan atau memperoleh. Ya, misalnya kemarin saya memperoleh atau kemarin saya mendapatkan. Nah, pasti teman-teman tanya mendapatkan apa? Berarti mendapatkan butuh objek ya. Sama juga dengan cause, artinya menyebabkan dan masih banyak lagi. Oke. Kemudian ada juga kata kerja itu yang tidak butuh objek. Contohnya occur, artinya terjadi, teman-teman. Misal, sebuah kecelakaan kemarin terjadi atau kemarin sebuah kecelakaan terjadi. Nah, itu kan sudah titik nggak apa-apa, nggak ada masalah. Appear juga sama, muncul. Misalnya, masalah yang sangat sulit dihadapi sedang muncul atau gimana ya bahasa Indonesia yang enak? Masalah yang sedang dihadapi muncul. Titik, misalnya seperti itu malah nggak enak kalau dikasih objek ya. Sama kayak fall, jatuh. Kemarin saya jatuh. Nah, nanti kalau ada pertanyaan mungkin di mana. Nah, tapi di mana itu bukan objek, teman, itu keterangan tempat. Kemarin saya kemarin saya jatuh. Jatuh kapan? Kemarinnya jam berapa? Nah, itu keterangan waktu. Jadi itu bukan objek. Oke, jadi fall yang artinya jatuh, dia nggak butuh objek. Search artinya meningkat. Nah, meningkat itu juga tidak butuh objek ya. React, bereaksi juga tidak butuh objek. Dan masih banyak lagi untuk kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, sekarang kenapa kita harus tahu kalau kata kerja itu ada yang butuh objek dan ada yang tidak butuh objek. Nah, untuk kata kerja yang butuh objek, di dalam kalimat itu nanti bentuknya ada dua, teman-teman. Jadi ada yang bentuknya aktif, ada juga bentuknya pasif. Nah, pasif inilah yang sebenarnya materi baru hari ini ya. Jadi pasif itu nanti kalau teman-teman menemukan ada bentuk kata kerja to be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Oke, jadi bedanya apa? Bedanya kalau to be verb 3 nanti caranya kita bilang di itu nanti fungsinya sebagai predikat.
Contoh, eh, misalnya ya, misalnya adalah sandalku dicuri. My slippers were stolen. Nah itu predikat dan itu pasif, dicuri. Oke, di itu pasif ya teman-teman. Nah kalau verb 3 berdiri sendiri itu bukan predikat. Artinya nanti yang di. Contohnya mobil yang dicuri kemarin memiliki 2 pintu. The car stolen yesterday had 2 doors, for example. Contohnya ya. Nah, selain pasif, kata kerja yang butuh objek itu bisa juga aktif. Nah, aktif pokoknya pokoknya selain be verb 3 atau verb 3 ya, teman-teman, itu semuanya aktif. Kalau be verb 3 dan verb 3 aja itu pasif. Hanya bedanya kalau be verb 3 predikat, verb 3 aja bukan predikat, seperti itu. Nah, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya occur, appear, fall, search, react, dan seterusnya tadi, dia tidak memiliki bentuk pasif, teman-teman. Oke, jadi dia tidak occur, appear, fall, search, react, dan teman-temannya itu, dia nggak punya bentuk to be verb 3. Dan nggak punya bentuk verb 3 yang berdiri sendiri, alias nggak bisa berbentuk verb 3 yang berdiri sendiri atau be verb 3. Ya, jadi dia hanya memiliki bentuk aktif saja. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan teman-teman, loh kenapa kok kata kerja yang butuh objek itu dia bisa aktif pasif? Sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek, kenapa hanya bisa aktif? Nah, itu alasannya adalah di penyusunan penyusunan kalimat pasif dari kalimat aktif. Jadi dalam bahasa Inggris, caranya kita membuat kalimat pasif itu nanti objek dari kalimat aktifnya pindah menjadi subjek, teman-teman. Contohnya saya akan menggunakan kata kerja produce, artinya memproduksi atau menghasilkan. Ya, contoh kalimat aktifnya itu adalah some trees produce resin in large quantities. Kalau diartikan beberapa jenis pohon memproduksi atau menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nah itu ada objek resin. Nah nanti kalau produce ini mau kita pasifkan, bukan memproduksi tapi diproduksi, maka resinnya pindah menjadi subjek. Jadinya kalimatnya berbunyi resin is produced by. Nah, nanti setelahnya pasif nggak boleh punya objek, yaitu aturan dalam bahasa Inggris. Pasif itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Oke, jadi yang tadinya subjeknya aktif itu nanti berubah menjadi keterangan karena dia jatuh setelah preposisi by. Oke, by ini namanya nanti keterangannya adalah adverb of agent, keterangan pelaku. Hanya nama, intinya nggak penting. Yang penting teman-teman tahu kalau ada preposisi noun itu menjadi keterangan. Ya. Nah, alasannya intinya tadi teman-teman. Kenapa kok kalimat aktif kalimat kata kerja yang butuh objek itu bisa pasif karena nanti objeknya berubah menjadi subjek. Itu aturan dalam bahasa Inggris caranya membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif seperti itu. Nah, sedangkan nanti kalau diartikan dulu ya, saya tadi lupa mengartikan. Kalau diartikan resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Nanti kalau diartikan seperti itu. Nah, tapi untuk kata kerja yang tidak butuh objek ketika kita artikan, dia itu selalu aktif atau tidak bisa pasif, teman-teman. Alasannya yaitu tadi, karena kata kerja ini tidak punya objek untuk dirubah menjadi subjek. Sedangkan kalimat itu selalu butuh subjek. Seperti itu. Jadi dia hanya bisa aktif saja. Contohnya adalah in 1992, the Afghan communist government, fell to Taliban. Kalau diartikan di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, teman-teman boleh coba dipasifkan sebagaimana mungkin. Ini nggak akan bisa jadi kalimat kalimat pasif seperti itu. Karena nanti nggak akan ada subjeknya. Sedangkan kalimat itu selalu butuh subjek seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada occur, appear, fall, search, react misalnya ya, atau kalau ada ed-nya untuk kata kerja yang tidak perlu objek yang ada ed di belakangnya, itu sudah pasti dia verb 2 kalau dia berdiri sendiri. Karena dia nggak punya bentuk verb 3. Seperti itu. Nah, sebelum ke contoh soal nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya teman-teman. Kalau nggak ada kita lanjut ke contoh soal. Nah penerapan di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman caranya sama. Urutannya cari predikat dulu untuk mengerjakan soal seperti ini ya. Di situ ada predikat kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah di setelah titik-titik teman-teman dikasih ada verb yang akhirannya ed. Kata kerja yang berakhiran ed. Nah kata kerja yang berakhiran ed itu bisa saja dia verb 2.
predikat, ya. Bisa saja dia verb 3. Nah, kalau berdiri sendiri seperti ini, dia tidak bisa jadi predikat. Nah, untuk menentukan apakah dia verb 2 predikat atau verb 3 bukan predikat, caranya gampang. Kita harus tahu dulu arti verb satunya. Nah, discuss itu artinya mendiskusikan atau membahas, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman nih, membahas itu butuh objek nggak? Butuh. Butuh ya, karena nggak mungkin kita hanya bilang kita akan membahas. Terus titik, pasti nggak selesai kalimatnya. Harus ada informasi setelahnya, yaitu objek. Membahas apa? Nah, seperti itu. Berarti membahas itu butuh objek. Nah, untuk mengetahui apakah ini artinya membahas atau dibahas, kita lihat setelahnya ada objeknya atau tidak. Nah, ternyata setelahnya discuss tidak ada objeknya, teman-teman. Dia langsung ketabrak sama preposisi, berarti menjadi keterangan ya. Keterangan nggak bisa jadi objek. Nah, berarti ini artinya bukan membahas, tapi dibahas. Berarti ini verb 3. Verb 3 itu bukan predikat ketika dia berdiri sendiri seperti ini ya. Nah, otomatis itu bukan predikat, kita cari lagi predikatnya. Dan di situ ada was proposed, auxiliary verb itu hanya bisa jadi predikat ya. Subjeknya adalah it, sebelumnya ada conjunction when. Nah, kalau teman-teman di soal menemukan CSP atau conjunction, subjek, predikat, berarti di titik-titik di situ teman-teman butuh apa? Subjek. Subjek predikat lagi. That's right, subjek predikat lagi, betul. Subjek predikat lagi ya. Jadi kalau ada conjunction subjek predikat, maka kita butuh subjek predikat lagi karena fungsi conjunction itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Oke. Nah, otomatis kita cari ABCD yang subjek dan predikat secara bentuk dulu. Nah, yang alpha di situ ada subject the problem, predikatnya adalah had already discussed. Nah, itu predikat ya nanti. Yang Bravo subject the problem, predikatnya is already discussed. Yang Charlie ada subject the problem, predikatnya adalah had already been discussed. Yang Delta subjeknya the problem, predikatnya adalah has already discussed. Nah, semuanya bisa jadi subjek predikat, teman-teman. Oke, nah berarti cara menentukannya kita lihat bedanya. Tadi kan di soal kita sudah dikasih verb 3 dan dia pasif karena nggak punya objek. Nah, supaya verb 3 yang berdiri sendiri ini menjadi predikat, itu sebelumnya harus ada auxiliary-nya. Dan karena pasif, masih ingat teman-teman, pasif tadi bentuknya cuma 2. Sebentar, pasif, kata kerja pasif ya, itu bentuknya cuma 2. Kalau di predikat, masih ingat bentuknya tadi apa? Atau rumusnya tadi apa? Sorry, bukan preposition. Di predikat kalau pasif rumusnya? To be diikuti? That's right, be verb 3. Nah, ini rumus kata kerja pasif yang tempatnya di predikat, teman-teman. Oke, pasif juga bisa yang bukan predikat. Jadi ada juga pasif tapi bukan predikat. Yaitu, ada yang masih ingat? Jadi bentuk pasif itu cuma 2 kok. Yang predikat itu be verb 3, yang bukan predikat itu adalah verb 3 aja. Betul, kalau verb 3 berdiri sendiri itu bukan predikat. Nah, ini kan bukan predikat. Supaya jadi predikat berarti sebelumnya carikan be-nya. Oke, jadi sebelumnya discuss di sini supaya dia jadi predikat carikan be-nya. Oke. Nah, yang alpha itu nggak ada to be, teman-teman. Walaupun ada auxiliary tapi bukan auxiliary to be, nggak bisa. Had itu beda keluarga dengan to be ya. Kalau yang Bravo ada to be di situ yaitu is. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada to be juga yaitu been. Kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta di situ tidak ada to be ya. Has itu beda keluarga. Walaupun sama-sama auxiliary tapi dia beda keluarga dari to be, teman-teman. Jadi yang bisa jadi jawaban antara Bravo atau Charlie. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau Bravo is itu adalah to be yang dipakai untuk present atau fakta, teman-teman. Atau kalau mungkin teman-teman kenalnya present itu sekarang. Nggak apa-apa, anggap gitu aja sementara ya. Jadi is itu intinya untuk present. Sedangkan yang bawah, yang Charlie, cara menentukan waktunya itu kita lihat auxiliary paling depan. Nah, auxiliary paling depannya menggunakan had. Ini dipakai di lampau atau past. Jadi bedanya Bravo sama Charlie hanya present sama past saja. Untuk mengetahui kita butuhnya yang present atau past, kita lihat kembali ke soal. Tadi di soal kan kita sudah dikasih predikat tuh setelahnya conjunction when, yaitu was. Nah, was itu dipakainya di lampau atau di present, teman-teman? Lampau. Lampau ya. Nah, berarti jawabannya? Charlie. That's right. Jawabannya adalah Charlie, teman-teman.
Nah, nanti kalau dibaca, the problem had already been discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Kalau diartikan, masalah tersebut telah dibahas atau didiskusikan oleh para direktur ketika masalah itu atau dia diajukan kembali atau diangkat kembali oleh para supervisor. Seperti itu. Ya, jawabannya adalah yang Charlie ya. Kemudian contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Nah, di situ nggak ada kata kerja sama sekali sebagai predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Kita cek dulu apakah sudah ada subjek. Sebelum titik-titik ada much of the carnage. Ini satu kesatuan ya, much of the itu. Nah, sudah ada subjek, belum ada predikat. Carnage itu artinya perburuan, teman-teman, atau pembunuhan atau apa ya, pemusnahan seperti itu. Nah, intinya di sini kita hanya butuh predikat saja. Nah, sayangnya kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, semuanya ada auxiliary modal. Nah, modal auxiliary itu hanya bisa menjadi predikat. Artinya alfa sampai delta semuanya bisa jadi predikat. Nah, otomatis kita harus mengecek jawaban satu-satu. Kalau yang alfa di situ must commit. Nah, teman-teman ada yang tahu arti kata commit? Melakukan. That's right. Commit itu artinya sama dengan do ya, teman-teman, yaitu melakukan. Mungkin bedanya adalah kalau do itu melakukan bebas, melakukan terutama untuk melakukan kebaikan ya. Contohnya do my homework, mengerjakan PR, melakukan tugas rumah seperti itu. Itu do. Misalnya kalau commit itu melakukan sesuatu yang negatif. Contohnya melakukan bunuh diri, commit suicide. Melakukan kriminalitas, melakukan kejahatan, commit crime. Melakukan hoax atau pembohongan publik itu commit hoax seperti itu. Jadi commit itu artinya melakukan tapi untuk sesuatu yang negatif. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, melakukan itu butuh objek nggak? Iya, butuh. Butuh ya. Nah, berarti yang alfa itu secara bentuk itu salah atau benar, teman-teman? Secara bentuk. Salah. Salah ya. Salahnya kenapa? Nggak ada objek. Karena ada by. That's right, karena ada by. Sedangkan commit itu butuh objek. Di sini nggak ada objeknya. Nah, berarti alfa nggak bisa. Nanti kalau diartikan tuh nggak enak, teman-teman. Pasti melakukan dengan. Harusnya pasti melakukan apa? Kayak gitu. Misalkan para pemburu pasti melakukan perburuan atau pemusnahan dengan cara misalnya seperti itu bisa. Nah, tapi kalau nggak ada objeknya di sini nanti nggak bisa diartikan. Ya, itu alasan kenapa kata kerja yang butuh objek harus ada objeknya. Alfa nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo must be committed itu aktif atau pasif, teman-teman? Pasif. Pasif ya, karena ada to be ketemu sama verb 3. Rumusnya pasif cuma satu. Kalau di predikat maksud saya, yaitu to be ketemu verb 3. Nah, kalau pasif itu tidak boleh punya objek. Nah, kita lihat di setelah titik-titik itu ada objeknya, yaitu uncaring hunters, artinya para pemburu yang tidak peduli. Nah, nggak bisa, pasif nggak boleh punya objek. Kalau yang Charlie must have committed, nah dia aktif teman-teman. Tapi jangan langsung pilih yang Charlie ya. Kita lihat dulu yang Delta. Yang Delta must have been committed. Nah itu pasif, nah tapi setelahnya ada preposition yaitu by. Jadi objek uncaring hunters itu bukan objeknya kata kerja committed, tapi dia objeknya dari preposition by. Dari kelas kata preposisi by ini. Nah itu nanti jadi keterangan jadinya ya. Jadi preposisi diikuti objeknya atau kata benda setelahnya itu nanti menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi objek. Jadi kemungkinan delta juga bisa. Bedanya hanya kalau yang Charlie tadi aktif, kalau yang delta itu pasif. Oke. Nah untuk menentukan apakah kita butuhnya aktif atau pasif, kalau di kasus ini ya itu ada dua cara teman-teman. Kita bisa melihat subjeknya. Subjeknya bisa nggak melakukan predikatnya. Contohnya tadi subjeknya adalah carnage, artinya pemusnahan atau perburuan. Perburuan itu nggak bisa melakukan, teman-teman. Bisanya dilakukan, karena perburuan itu benda mati. Bahkan dia bukan benda yang berwujud. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya bukan yang Charlie ya, karena kalau diartikan, cara keduanya itu diartikan semua, itu nanti nggak enak. Misalnya Charlie kita masukkan ke titik-titik, itu nanti kalau diartikan,
Banyak dari perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah melakukan para pemburu yang tidak peduli. Kan gak enak tuh. Berarti Charlie bukan. Bandingkan dengan yang delta. Kalau diartikan nanti, banyak dari perburuan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah dilakukan oleh para pemburu yang tidak peduli. Nah, lebih enak yang delta ya. Nah, itu alasan kenapa apa tadi? Subjeknya itu bisa nggak melakukan predikat, kalau nggak bisa ya berarti harus dipasifkan. Itu supaya diartikan nanti nyambung atau enak didengar. Seperti itu. Nah, nanti kalau sebelum kita ke latihan soal, adakah yang ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai materi kita hari ini sebelum ke latihan soal? Silakan. Nggak ada ya? Alright, kalau nggak ada, kita langsung lanjut ke latihan soal untuk teman-teman. Seperti biasa, di sini ada satu soal, jangan takut benar ya, dicoba dulu, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 10 jawaban antara delta, 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 dan semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bersama apakah jawabannya delta. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada was adapted, subjeknya itu judul lagu itu ya, yang panjang itu teman-teman. Carry me back to old Virginia. Kemudian sudah tidak ada predikat lagi, nggak ada juga conjunction ya. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita intip di pilihan ganda, itu semua ada turunan kata kerja write, artinya menulis. Oke, kita cek satu-satu. Yang alpha di situ ada to be verb 3. Nah, ini predikat ya, teman-teman. Predikat itu kalau di soal structure TOEFL tidak boleh muncul di awal kalimat. Ada dua yang nggak boleh muncul di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Yang pertama adalah predikat. Alasannya kenapa? Karena alasannya di soal structure TOEFL pasti berakhiran dengan titik. Nah, kalimatnya itu berarti kalimat positif atau kalimat negatif. Nah, kalimat positif sama kalimat negatif urutannya selalu subjek dulu baru predikat. Oke, berarti alfa nggak bisa ya. Kemudian kalau kategori yang kedua yang nggak boleh muncul di awal kalimat itu adalah conjunction fanboys. Jadi kalau teman-teman menemukan di soal ada dua subjek, dua predikat, titik-titiknya di paling depan kan kita butuhnya conjunction tuh. Nah, di pilihan ganda kalau ada conjunction fanboys jangan dipilih, atau kalau diawali conjunction fanboys jangan dipilih. Sudah pasti salah, teman-teman. Oke, karena itu tadi ada dua kategori yang tidak boleh muncul di awal kalimat. Yang satu adalah predikat, yang satu adalah fanboys. Seperti itu. Fanboys yang conjunction ya, karena misalnya for itu bisa jadi preposition juga teman-teman. Seperti itu. Oke, kita cek yang Bravo. Yang Bravo itu ada subjek his writing, artinya tulisannya. Predikatnya adalah was, tapi tidak ada conjunction, nggak bisa ya. Karena kalau kita mau masukkan subjek predikat lagi, di soal sudah ada subjek predikat, berarti nanti ada dua subjek, dua predikat. Kita akan butuh satu conjunction. Di soal nggak ada conjunction, di pilihan Bravo nggak ada conjunction, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, di situ ada subjek he, predikatnya adalah wrote, sama ya, alasannya dia nggak bisa karena nggak ada conjunction. Jadi jawabannya adalah yang delta. Di situ ada written by, itu verb 3, dia nggak bisa jadi predikat, dan memang dia pasif, nggak ada objeknya. Oke, jadi nanti kalau dibaca, written by James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia was adopted as the state song of Virginia in 1940. Kalau diartikan, ditulis oleh James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut lagi ke number 2. You have 30 seconds, time's yours. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Ada 5 jawaban. Alright, kita cek bersama antara alfa, bravo atau delta. Kita cek bersama teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah Indian summer. Kemudian sudah tidak ada penanda predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak ada subjek lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan dari kata kerja occur, artinya terjadi. Nah, occur tadi saya buat salah satu contoh di kata kerja yang tidak butuh objek. Ya, dan kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak memiliki bentuk pasif. Jadi tidak bisa berbentuk verb 3 ataupun verb 3 saja. Jadi kalau teman-teman menemukan yang alpha itu occurred, ada ed-nya, itu dia adalah verb 2 bukan verb 3. Dan verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Nah, di soal sudah ada predikat, teman-teman. Nggak bisa kita masukkan predikat lagi karena nanti jadi double predikatnya, pemborosan. Atau kita nanti akan butuh conjunction ya. Tapi nggak ada conjunction di situ. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo occurring itu adalah verb ing ya. Kemungkinan dia bisa jadi jawaban karena dia bukan predikat. Kita cek dulu yang lain. Yang Charlie occurs. Nah, sama kayak yang alpha, verb SES sama dengan verb 2 ya maksud saya. Itu dia fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Dan kita tidak butuh predikat karena nanti predikatnya double ya. Kalau yang delta malah ada subjek, ada predikat lagi tapi tidak ada conjunction, delta nggak bisa. Ya sudah, berarti jawabannya yang bravo tadi teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Kalau diartikan musim panas suku Indian merupakan sebuah periode dari cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Kita coba lagi, nggak apa-apa. Semakin sering teman-teman ketemu, semakin sering teman-teman nanti akan terbiasa ya. Semakin hafal kayak gitu. Oke, dicoba dulu nomor 3. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, thumbs up. Oke, ada 6 jawaban. Ada jawaban Charlie, dan Alpha. Oke, kita cek. Cari predikat dulu, di situ ada lay. Subjeknya adalah some snakes. Kemudian ada conjunction but, fanboys, tapi sebelumnya ada 1 koma ya, berarti ini conjunction, teman-teman menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Nah, subjeknya ada others, tapi belum ada predikat. Maka di sini kita butuh predikat saja. Nah, yang bisa menjadi predikat di pilihan ganda cuma 2, yaitu Charlie sama Delta. Kalau yang Alpha dia nggak bisa jadi predikat ya. Bravo juga nggak bisa karena itu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nah, bedanya Charlie sama Delta, yang Charlie itu aktif, yang Delta itu karena ada to be ketemu verb 3 dia pasif. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya aktif atau pasif, ya sudah kita cek ada objeknya nggak di setelah titik-titik. Ternyata di setelah titik-titik ada kata benda birth, artinya kelahiran. Nah, ini fungsinya sebagai objek. Nah, pasif itu nggak boleh punya objek, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Charlie ya. Oke, yang Delta nggak bisa karena pasif tidak boleh punya objek. Nanti kalau dibaca, some snakes lay eggs, but others give birth to live offspring. To life offspring. Kalau diartikan beberapa jenis ular bertelur, namun beberapa yang lain itu melahirkan anak ular yang hidup atau yang sehat seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 4. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Nah, ada 10, ada 11 nih. Antara Bravo, Charlie,
Oke, antara Bravo atau Charlie kita cek. Cari predikat dulu di soal, teman-teman. Di situ ada is overheated, subjeknya adalah it, conjunction when, maka sebelumnya tadi kita harusnya ada predikat ya, sama. Nah, di situ sudah ada subjeknya yaitu elephant. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha nggak bisa karena nggak ada predikatnya. Yang Bravo, nah ini memang ada predikatnya teman-teman, yaitu flap. Ya, tapi salahnya yang Bravo ini ada subjek lagi, yaitu its ears. Sedangkan sebelum titik-titik sudah ada subjek yaitu an elephant, nanti jadi double subjeknya ya. Jadi Bravo nggak bisa, kalau yang Charlie ada predikat flaps, dia punya objek nggak masalah karena flaps ini artinya mengepak-kepakkan, dia butuh objek teman-teman. Oke, berarti Charlie kemungkinan bisa. Kita cek dulu yang delta. Nah, yang delta di situ flapped, tapi nggak ada objek setelahnya. Berarti ini adalah verb 3 ya, artinya dikepak-kepakkan. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa menjadi predikat, sedangkan kita tadi butuhnya predikat. Nah, berarti jawabannya Charlie. Nanti kalau dibaca, an elephant flaps its ears vigorously when it is overheated. Kalau diartikan, seekor gajah mengepak-ngepakkan telinga-telinganya dengan hebat gitu ya, ketika dia kepanasan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Baik, antara Bravo atau Charlie. Seperti biasa kita cari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah Emily Dickinson. Ada conjunction although, maka kita butuh subjek predikat lagi. Nah, di setelah koma di situ ada subjek yaitu only 7 of her poems. Hanya 7 dari puisi-puisinya saja. Nah, tapi nggak ada predikatnya, tiba-tiba nabrak conjunction, subjek lagi, predikat lagi. Nah, ya sudah, berarti di sini kita kehilangan predikat saja, teman-teman. Yang alfa nggak bisa ya, karena itu nggak bisa jadi predikat, sedangkan kita butuhnya predikat. Yang Bravo itu bisa jadi predikat, Charlie bisa jadi predikat. Kalau yang Delta ini, nah publish itu artinya menerbitkan. Menerbitkan atau mempublikasikan itu butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik itu nggak ada objeknya. Berarti ini artinya bukan mempublikasikan teman-teman. Tapi artinya dipublikasikan. Ini verb 3. Nah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kita tadi butuhnya predikat. Jadi yang bisa jadi predikat cuma Bravo sama Charlie ya. Bedanya yang Bravo itu aktif karena bukan to be verb 3 tapi have verb 3, itu beda keluarga ya. Walaupun sama-sama auxiliary tapi beda keluarga auxiliary. Oke, di situ berarti Bravo nggak bisa karena kita nanti akan butuh objek. Have published itu aktif teman-teman, artinya telah mempublikasikan. Nah, masa telah mempublikasikan ketika dia masih hidup? Masa kalau diartikan hanya 7 dari puisi-puisinya saja telah mempublikasikan ketika dia masih hidup, kan nggak enak. Ya, berarti Bravo nggak bisa, jawabannya adalah yang Charlie, to be verb 3 itu sebagai predikat pasif. Nanti kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya dipublikasikan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 6. Dicoba dulu, you have 30 seconds, time's yours. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan ada 9 jawaban, Bravo, Bravo. Ada juga Alpha, nice. Ada juga Delta, good job. Jadi antara Alpha, Bravo, atau Delta. Mari kita cari jawabannya bersama. Di situ ada predikat became.
subjeknya adalah Pearl as Buck, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi ya teman-teman. Artinya kalimat sudah lengkap. Nah tapi kalau kita intip pilihan A, B, C, D di situ ada turunan kata kerja receive. Nah ini berarti receive itu artinya menerima ya, dia butuh objek teman-teman. Kita cek A, B, C, D. Yang alpha received di situ bisa verb 2, bisa verb 3. Cara menentukannya ya kita lihat aja setelah titik-titik ada objek atau tidak. Nah, setelah titik-titik ada objeknya, teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Cukup. No, sir. Oke, kalau nggak ada saya mute dulu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke tadi. Jadi kita lihat objeknya supaya kita bisa tahu receive di sini artinya menerima atau diterima. Oke. Setelah titik-titik itu ada the Nobel Prize, itu kata benda, berarti ini objek ya. Berarti yang alpha ini receive verb 2. Verb 2 itu fungsinya cuma bisa jadi predikat. Nah, kalau kita masukkan predikat lagi di sini nanti predikatnya double atau pemborosan. Sedangkan di soal nggak ada conjunction, di pilihan alpha nggak ada conjunction, otomatis alpha nggak bisa. Kalau yang bravo to receive, nah ini nggak bisa jadi predikat, kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu ya, kita cek yang lain. Yang Charlie ada subjek, ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada predikat lagi, pemborosan ya, nanti ada double predikat. Sedangkan di soal nggak ada conjunction subject. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, in 1938, Pearl S. Buck became the first American woman to receive the Nobel Prize for Literature. Kalau diartikan, di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas literatur. Kurang lebih kalau diartikan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 7. Silahkan, you have 30 seconds. Time's yours. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 12 jawaban. Nice, ada delta, delta, daddy, alright. Oke, antara semuanya delta ya. Oke, kita cek bersama. Cari predikat dulu di situ, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Titik-titik kita butuh predikat. Subjeknya adalah Denny Chavez. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja di situ. Karena di soal juga nggak ada conjunction lagi, nggak ada predikat lagi. Ya sudah, kita hanya butuh satu predikat. Yang alpha otomatis salah ya, when di situ ada conjunction, sedangkan di soal subjeknya cuma satu, nggak ada predikat, yang alpha pun juga nggak ada predikat juga, karena elected di situ verb 3 teman-teman, bukan verb 2. Nah bagaimana saya bisa tahu? Karena setelahnya tidak ada objeknya, sedangkan elect itu artinya memilih, dia butuh objek. Seperti itu. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo elected sama ya, ini verb 3 teman-teman. Karena elect itu butuh objek, sedangkan di situ nggak ada objeknya. Ini artinya bukan memilih, tapi artinya adalah yang terpilih atau yang dipilih seperti itu. Bravo nggak bisa karena verb 3 berdiri sendiri nggak bisa jadi predikat. Yang Charlie salahnya karena ada conjunction teman-teman. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Jawabannya adalah yang delta ya. Nah nanti kalau dibaca, Dennis Chavez of New Mexico was elected to the House of Representatives in 1930 and to the Senate in 1938. Kalau diartikan, Dennis Chavez dari New Mexico dipilih atau terpilih menuju kursi DPR di tahun 1930 dan menuju kursi Senat di tahun 1938. Well, good job teman-teman. Lanjut lagi ke number 8. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis.
Ada 7 jawaban, ada 8. Oke, Andra, Charlie ada juga Bravo. Alright, kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu, tarik dari depan ke belakang. Nah, di sini nggak ada kata kerja sebagai predikat, artinya titik-titik di situ kita harus masuki predikat ya. Subjeknya itu ada kata benda di paling depan itu experiments. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Oke. Yang alfa bisa jadi predikat, Bravo juga bisa, Charlie juga bisa, yang nggak bisa yang delta, yang nggak bisa jadi jawabannya, karena verb ing sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, nggak bisa jadi predikat. Berarti yang alfa, Bravo, sama Charlie, kita cari perbedaannya teman-teman. Yang alfa dia itu aktif ya, karena be verb ing bukan be verb 3, dia aktif, present. Kalau yang Bravo dia aktif tapi lampau atau past. Kalau yang Charlie dia pasif dan dia lampau. Nah, untuk mengetahui apakah kita butuhnya aktif dulu atau pasif dulu ya, lampau atau presentnya nanti teman-teman. Kita cek setelahnya titik-titik ada objeknya enggak? Karena conduct ini artinya melakukan. Dia butuh objek ya. Nah, setelah titik-titik enggak ada objeknya teman-teman. Langsung ketemu keterangan tempat ya. Preposisi in diikuti kata benda United States. In the United States, di Amerika Serikat itu menjadi keterangan tempat, bukan objek. Nah, berarti kita bukan butuh yang melakukan, butuhnya adalah yang dilakukan. Oke, berarti jawabannya yang Charlie ya, pasifnya cuma 1 di situ. Bravo aktif nggak bisa, Alpha juga aktif nggak bisa karena nggak ada objeknya. Sedangkan conduct itu butuh objek. Nah, nanti kalau dibaca, experiments in the photography of moving objects had been conducted in the United States and Europe well in 1900s. Kalau diartikan, eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi dari benda-benda bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan di Eropa dengan baik di tahun 1900 atau 1900 seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 9. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Dan ada 11 jawaban. Antara Alpha, ada juga Bravo, baik ada juga Charlie. Baik, Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita cek teman-teman. Di situ ada predikat is called, subjeknya adalah, nah belum ada ya teman-teman. Nah sebenarnya di depan itu ada kata benda, yaitu materials artinya bahan. Raw materials itu bahan-bahan mentah. Nah ini nggak bisa jadi subjek, karena materials itu jamak. Sedangkan predikatnya menggunakan is, itu untuk subjek tunggal. Nah, berarti raw materials ini bukan subjek, tapi dia objek, teman-teman. Oke, objeknya si subjek, karena kita belum punya subjek di situ. Nah, subjek kan dibuatnya dari kata ganti sama kata benda tuh. Itu dua-duanya nggak boleh punya objek, teman-teman. Kata benda yang boleh punya objek itu hanya kata benda yang dibuat dari kata kerja, namanya gerund, yaitu verb ing. Seperti itu. Nah, A, B, C, D berarti ketemu ya jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Atau cara lainnya yang sudah kita pelajari tadi, satu, kalau tempatnya di paling depan, kita tidak butuh predikat. Sedangkan yang alpha, verb 1 itu hanya bisa menjadi predikat. Alpha bukan. Kalau yang Charlie itu memang verb ing, teman-teman. Ya, being itu verb ing. Tapi dia pasif. Being verb 3. To be verb 3. Nah, kalau pasif tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Oke, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada conjunction, salahnya di situ aja sih sebenarnya. Kalau subjek sama predikat cuma 1, nggak boleh kita masukkan conjunction ya. Jadi jawabannya Bravo. Nanti kalau dibaca, transforming raw materials into useful products is called manufacturing. Kalau diartikan, merubah bahan-bahan mentah. Sebentar, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. No, sir. Thank you. No, oke, kalau nggak ada saya mute dulu. Baik, kita lanjut ke itu tadi ya. Jadi kalau dibaca transforming raw materials into useful product is called manufacturing. Merubah bahan-bahan mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufaktur, seperti itu.
Oke, nice. Kita lanjut ke number 10. Terakhir ya, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up dan ada 10 jawaban yaitu alif, alright, alpha, delta. Baik antara alpha atau delta kita cek bersama. Cari predikat dulu ya, seperti biasa kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada predikat is. Nah, hati-hati teman-teman, di sini ada kata yang mungkin kebanyakan itu menganggapnya conjunction atau kata hubung padahal itu bukan, yaitu kata that. That ini bukan conjunction teman-teman, itu kata ganti, pronoun, artinya itu. Contohnya, that is my cat, itu adalah kucing saya. That is my father, itu adalah ayah saya. That is my friend, itu adalah teman saya. Jadi that di sini jadi subjek. Jadi dia bukan conjunction. Nah, berarti kita sudah punya subjek sama predikat. Kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya ada turunan dari kata kerja compare, artinya membandingkan. Ya. Nah, berarti di sini kita tidak butuh kata kerja yang bisa jadi predikat. Butuhnya kata kerja yang tidak bisa jadi predikat karena tempatnya paling depan. Otomatis Charlie salah ya, karena predikat nggak mungkin muncul di awal kalimat. Oke. Kita cek yang alpha di situ verb ing. Verb ing itu nggak bisa jadi predikat tapi dia aktif. Sedangkan membandingkan itu butuh objek, teman-teman. Dan setelahnya titik-titik nggak ada objeknya. Berarti kita nggak bisa bilang membandingkan. Alpha nggak bisa, teman-teman. I'm sorry ya. Kalau yang Bravo, to be comparing, itu juga aktif. To be verb ing, bukan to be verb 3 ya, itu aktif juga. Untuk membandingkan, nah nanti kita butuh objek. Membandingkan apa? Sedangkan di setelah titik-titik tidak ada objeknya. Bravo juga nggak bisa, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta itu verb 3, ya, bukan verb 2. Karena nggak ada objeknya di setelahnya, itu artinya bukan membandingkan, tapi dibandingkan. Jadi nanti kalau dibaca, compared to the reproductive rates of other small mammals, that of the bat is very low indeed. Kalau diartikan, dibandingkan dengan tingkat-tingkat reproduktif dari mamalia-mamalia kecil yang lain, itu atau tingkat reproduksi atau reproduktif pada kelelawar sangatlah rendah. Kalau diartikan seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ketiga ya. Jadi kita tadi sudah belajar lebih dalam atau memperdalam pemahaman kita mengenai kata kerja. Jadi kata kerja itu di soal kadang ada ed-nya. Nah, itu entah di soal entah di jawabannya. Kalau ada ed-nya bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Tadi sudah kita bahas cara menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3 seperti itu. Nanti tinggal teman-teman hajar latihan ya. Tapi mungkin sebelum saya tutup nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, let's dismiss the class, everyone. Sebentar, Kak, materi dari slide ini ada di PDF yang di-share? Jawabannya tidak, karena saya tidak menggunakan buku, teman-teman. Saya menggunakan silabus yang saya buat sendiri. Kenapa saya tidak pakai buku? Karena itu dulu sudah saya pakai di kampus Inggris ya, yang kelas offline, dan banyak, bahkan saya bisa bilang hampir semua member itu merasa kesulitan dengan buku tersebut. Tapi saya paham, karena saya sendiri pun kalau disuruh belajar buku itu juga agak kesulitan. Kenapa kesulitan? Gini teman-teman, misalnya kalau teman-teman mengerjakan satu soal struktur aja, teman-teman nanti kalau pakai buku itu, teman-teman harus mengkategorikan. Itu masuknya ke skill 1 sampai ke skill 60 yang mana. Sedangkan teman-teman cuma punya waktu 30 detik saja untuk mengerjakan satu soal struktur. Seperti itu nggak akan cukup. Nah, makanya saya dulu meneliti sendiri mengenai TOEFL ini dan memang menemukan cara sendiri. Jadi cara yang menurut saya lebih mudah seperti itu. Dan yang saya pakai terus-terusan di tes seperti itu, teman-teman. Jadi saya tidak pakai yang ada di PDF ya. Tapi kalau teman-teman mau belajar dari mengerjakan latihan yang ada di PDF, it's okay. Seperti itu. Materi dari saya bisa diakses di Google Drive. Itu selalu saya share di grup ya atau di chat WhatsApp.
Jadi yang chat setelah kelas itu kan panjang ya, teman-teman. Di situ teman-teman tolong dibaca. Itu yang pertama itu adalah Google Drive untuk mengakses PPT sama latihan. Itu yang pertama. Bawahnya itu nanti ada link buat kamus online yang saya pakai, yang biasanya saya share screen ke teman-teman. Kemudian yang ketiga itu nanti biasanya bawahnya ada link-link kelasnya itu, rekaman kelas kita. Sesi sore, sesi malam, sesi sore, sesi malam, seperti itu. Terus bawahnya kelas itu nanti ada pembahasan kunci dan pembahasan untuk latihan yang saya kasih di Google Drive. Seperti itu. Jadi memang itu panjang, tapi tolong disempatkan untuk dibaca ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Thank you so much for having me today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Thank you, Kak. Okay, good night and see you next time.